wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kita ingatkan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita masih merasakan betapa besarnya nikmat diberikan Allah kepada kita. Kita bisa hadir pagi ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat di awal waktu berjemaah dan di masjid, terutama untuk laki-laki. Dan untuk perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Ya nah, tapi kalau laki-laki kalau tidak ke masjid, Rasulullah pernah mengancam. Ancamannya, kalau tidak pergi ke masjid, ada niat Nabi untuk membakar rumah-rumah orang yang ada dekat masjid kalau dia tidak sholat ke masjid. Jangan dicemahkan pula bapak dan ibu-ibu. Ya nah, itu begitu Rasulullah. Tapi karena ada wanita, ada anak-anak, Nabi mengurungkan niatnya, artinya tidak jadi dibakar. Tapi yang jelas di hati beliau, kematian. Di antara ayat Allah, kematian. Di antara ayat Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajalum fa iza jaa ajalum la yastaqiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kata Allah, masing-masing umat itu telah ditentukan batas ajalnya. Kalau sudah sampai ajal, sedikit tidak bisa diundur. Dan sedikit tidak bisa didahulukan. Oleh itu jangan sampai kita jangan minta dulu mati. Kalau Allah ulun izinkan. Apa contohnya ibu-ibu karena tersinggung perasaan. Ya Allah mati lambo, bunuh lambo ya Allah. Tidak boleh kata-kata seperti itu. Ya nah, itu doa. Tidak boleh doa seperti itu. Kemudian di ayat lain Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh sebab itu mari kita renungkan kalau kita sudah meninggal atau mati, ada 3 yang mengiringi kita nanti. Dasarnya adalah yatbal maita salasah ahluhu wa malu wa amaluhu. Fayarjusnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahlu wa malu wa yabqa wa amaluhu, kecek Nabi. Ada 3 yang mengiringi mayat nanti ke kuburnya. Atau yang pergi bersama mayat itu nanti ada yang mengiringinya di belakang adalah 3. Yang pertama adalah ahluhu. Apa itu ahluhu? Keluarga. Keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Kalau yang meninggalnya ibu, tentu yang pergi itu diantaranya tadi adalah suami dan anak. Tapi kalau yang tidak ada suaminya, tentu tidak ada yang mengiringi. Demikian pula kalau tidak ada anak, bagaimana? Tidak ada yang mengiringi. Nah, bagi yang punya suami atau yang punya istri, dia akan pergi mengiringi dan diiringi oleh anak. Bahkan anak ada yang tidak ikut mengantarkan kita, mengiring kita. Ada enggak? Ada. Mungkin karena jauh. Tidak sempat. Nah, karena tidak sempat Bapak Ibu hormati, katanya dulukan saja. Teruskan saja. Saya relakan saja. Tapi ada pula anak yang nyuruh nunggu. Ada enggak? Tunggu ambo sampai datang keciknya. Sehingga terlantarlah mayat tadi. Padahal secara sunnah mayat itu dikuburkan sesegeranya, secepatnya ibu-ibu.
Dan kalau orang kita dulu bilang jangan sampai lewat 24 jam. Kalau di Rasulullah sesegeranya. Alhamdulillah saya punya orang tua, Bapak yang saya hormati, jam 4 meninggal beliau. Alhamdulillah menjelang maghrib selesai dikuburkan. Tidak ada latih artinya lagi orang hidup yang akan ditunggu-tunggu. Tidak ada, Bapak. Tidak akan bisa, cuma hanya dia bisa mengiringi saja. Nah, yang kedua adalah yang pergi bersama kita nanti adalah harta kita. Ini sudah kita sampaikan, Bapak, untuk menyegarkan kita harta. Apa harta yang pergi bersama kita? Apa harta yang mengiringi kita? Kalau dia orang yang berada, kalau dia orang yang kaya, mungkin yang mengiringi itu ada mobil yang harganya mahal. Ada enggak kira-kira? Ada. Bapak dan Ibu mengiringi kendaraan yang harganya mahal. Tapi yang pernah kita sampaikan, pernahkah si mayat diantarkan dengan mobil yang mahal, mobil pribadinya setelah dia meninggal? Ada enggak? Ada enggak orang yang punya mobil mahal, tapi di saat beliau meninggal ada enggak mayat tadi diletakkan di atas mobilnya, diantar ke kuburan? Ada enggak? Saya yakin tidak ada, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa artinya ibu-ibu yang saya hormati? Kita yang punya, tapi harta tadi hanya sekedar mengiringi saja. Kemudian apa lagi harta yang pergi bersama kita? Kalau kita orang Padang, khusus orang Kuranji, itu ada namanya kain apa? Kain tilam. Kenapa saya katakan khusus adalah orang Kuranji? Karena kita di Kuranji yang sangat artinya menonjol hal ini. Kalau di Padang tempat yang lain mungkin mereka tidak kenal. Yani adalah kain tilam namanya. Benar enggak? Nah, ada kain tilam, ada kain yang dari si pangkal. Ya, itu diselimuti dengan kain panjang. Sudah tuh kalau ada pun, kalau dulu mayat itu diantar pakai apa? Pakai kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki. Biasanya ibu-ibu itu dipakai untuk tempat alas tidurnya itu kasur. Yang dicari kasurnya yang tebal, yang mahal atau yang murah? Atau yang tipis? Nah, yang dicari lagi adalah kasur-kasur yang sudah diletakkan di gudang. Di saat kita meninggal dicari lagi, dimasukkan Bapak yang sama ke dalam keranda, di sanalah kita ditidurkan di antara kita. Yang ketiga yang pergi bersama kita apa? Yang pergi bersama kita adalah amal kita. Dua akan berbalik pulang, hanya tinggal bersama kita. Apa yang tinggal? Adalah amal. Apa yang kembali? Ahluhu, keluarga. Harta tadi ibu pulang kembali. Dibawa pulang kembali. Yang tinggal bersama kita hanya amal. Oleh itulah Bapak yang saya hormati, sering kita sampaikan bahwa kita disuruh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ibadah itulah yang merupakan bekal kita di akhirat. Sebagai dasarnya diantaranya surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita ingatkan. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah dijadikan jin manusia kecuali adalah beribadah kepada Allah. Sekarang waktu kita 1 hari 1 malam 24 jam. Kemana kita pergunakan waktu dan 24 itu? Berkenaan dengan hal ini Bapak yang saya hormati, nanti ada pertanyaan. An umrihi fi ma'afnahu. Umur kita akan ditanya, kemana dipergunakan umur kita?
Oleh sebab itu ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kesempatan saat ini kita beribadah, menyiapkan amal kita, bekal kita, sebagaimana juga Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 197. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Jelas gitu Ibu dan Bapak. Kata Allah, berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah takwa. Amal-amal tadi. Ya nak, itu yang kita bawa. Bagaimana amal itu? Masing-masing kita. Sering juga kita sampaikan surat Al-Asr ayat 18. Allah telah ingatkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri, masing-masing diri, setiap awak menyiapkan untuk hari esok. Jadi tidak boleh seloro, tidak boleh olok-olok, tidak boleh bagara-gara. Kan ada juga sambil seloro, kamatu, pai ke masjid, labian seketek lah. Kamatu pai majlis taklim, labian selambok seketek, lebih bisa dilebih-lebihkan. Nah, masing-masing kita. Kemudian di saat, mohon maaf, di saat jenazah atau si mayat dilepas, itu kan ada kebiasaan ustadz atau batas ilmu ustadz masing-masing. Kebanyakan ustadz di saat pelepasan mayat yang akan dilepas ke kuburnya, ada di antaranya ustadz mengatakan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang takziah atau sedang melayat. Berhubung karena saudara kita ini akan diberangkatkan ke kuburnya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Oleh sebab itu mari kita hadiahkan membaca Al-Fatihah sekali seorang. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Ada. Kalau enggak, pikir bana awak. Masa awak, kawan awak, enggak awak bacuan Al-Fatihah tambahan amat. Kalau itu hadisnya sahih Bapak dan Ibu, itu pernah dikatakan Rasulullah, pernah dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat, insya Allah saya akan sampaikan di mana-mana. Setiap mayat akan berangkat, mari kita bacakan Al-Fatihah. Tapi saya sampai hari ini belum menemukan hadisnya bahwa Rasulullah pernah mengatakan, pernah melakukan hal yang seperti itu. Maka oleh itu jangan marah dengan saya. Andaikan saya melepas si mayat, saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan digunjingkan saya. Karena kita beramal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, ditolak. Inilah Bapak yang solid, dasarnya saya tidak melakukan. Oleh sebab itu sebagai penutup Bapak dan Ibu, tidak salahnya juga kalau tadi sudah ayat kita sampaikan. Sebagai penutup kata orang tua-tua kita, panjeklah kalawi tinggi-tinggi tibo di bawah pacah balah. Buelah amal kini-kini karena nyawa dikandung tangan Allah lah ili siraki buluh balam takabe di mansiang kok tibo penyakit ka membunuh indah kata nantian hari siang. Jangan ibaratkan tabang balibih patah kapa inggo di batang bunga rayau. Abi amal tak tampak kalau mati badan sangsaro. Yang kita rusuhkan nanti apa yang kita nyanyi-nyanyikan. Asam kali asam galugu. Katigo asam siriang-riang menangis mayat dalam kubur. Ingat badan ingin pulang. Untuk apa?
menyiapkan bekal yang sebagaimana judul yang kita sampaikan tadi adalah amal yang mengiring kita, yang jadi teman kita nanti di kubur kita. Saya yakin kalau orang yang tidak menyiapkan dirinya di saat mereka berada di dunia bekal mereka, saya yakin akan terjadi penyesalan. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Demikian saja ceramah kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doakan ibu-ibu, insya Allah kami pagi ini pergi. Doakan semoga selesai pelaksanaan atau pengurusan